Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui kematian Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami yang penuh dengan dosa dan seharusnya dihukum, beroleh pengampunan dan hidup yang kekal. Bahkan kami menjadi anak-anak Allah yang begitu Engkau kasihi, dan kepadanya Tuhan mengampuni kami dan memberikan kehidupan yang baru, yang senantiasa diperbaharui dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebabnya pada malam hari ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Kau boleh memberkati kami, membuka roh kami, membuka hati kami, supaya ketika kami membaca firman-Mu dan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, Engkau boleh menjamah kami dan mengubahkan kami, sehingga malam ini akan menjadi malam di mana Tuhan mengubahkan dan memperbarui hidup kami. Dan sepulang dari tempat ini, kami memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai dengan 24. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Sudah ketemu? Jika sudah, mari Ibu Bapak kita membaca bersama-sama Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan 24. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Malam hari ini saudara-saudara, kita akan merenungkan satu permenungan bersama tentang murid Kristus itu fokusnya pada kerajaan Allah. Amin. Murid Kristus fokusnya menyimpan hartanya di kerajaan Allah. Kenapa kok di kerajaan Allah? Firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita, karena hanya di kerajaan Allah lah kita tidak akan pernah rugi. Hanya di menyimpan kekayaan di kerajaan Allah lah kita tidak mengenal yang namanya kerugian, tidak mengenal yang namanya pencurian, tidak mengenal yang namanya bangkrut. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama belajar. Murid Kristus yang namanya menginvestasikan kekayaannya, menyimpan hartanya di kerajaan surga, itu dia pasti akan menghindari 3 hal. Hal yang pertama, dia tidak akan menggunakan berkatnya untuk apa? Untuk hal-hal yang bisa dirusak oleh yang namanya ngengat. Dia tidak akan menggunakan berkat Tuhan yang dipercayakan kepadanya untuk diinvestasikan, untuk dihabiskan di segala sesuatu yang bisa dirusak oleh ngengat. Apa sih maksudnya dirusak oleh ngengat? Saya mau cerita sedikit saudara-saudara tentang budaya pada zaman Alkitab ini. Di dalam budaya perjanjian baru saudara-saudara, orang itu menyimpan kekayaannya itu dalam bentuk baju.
Orang menyimpan kekayaannya dalam bentuk jubah. Orang menyimpan kekayaannya dengan membelikan tenun, kain tenun. Jadi semakin banyak koleksi baju, semakin banyak koleksi jubahnya, semakin banyak koleksi tenunannya, orang itu punya aset yang semakin banyak. Setuju di situ? Ngerti ceritanya ya? Tetapi saudara-saudara, semua aset tadi itu, baju-baju yang bagus, kain-kain yang bagus, jubah-jubah yang bagus itu akan tiba-tiba kehilangan nilainya ketika ada yang namanya ini, ngengat, jamur. You know jamur? Kalau baju sudah jamuran, apa yang terjadi saudara? Ada bercak-bercak. Kalau sudah ada bercak-bercak, merusak kain apa tidak? Merusak kain. Sehingga yang kemarin waktu masih baru beli itu dipakai dengan begitu gagah, jalan begitu semua mau terpesona. Tapi begitu kena ngengat itu, apa yang terjadi? Bingung sudah mau ditutupin pakai apa? Saudara-saudara, apa yang dimaksud dalam apa relevansinya atau contoh dalam kehidupan kita hari ini yang bisa dimakan oleh yang namanya ngengat ini? Yaitu saudara-saudara, kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara. Jangan habiskan berkat Tuhan. Seorang murid Kristus tidak akan menghabiskan berkatnya untuk kesenangan-kesenangan yang sifatnya sangat sementara. Apa itu contohnya? Contohnya saudara-saudara, kita masih sama koleksi, zaman dulu juga zaman sekarang. Koleksi pakaian. Mentang-mentang Shopee lagi diskon. Mentang-mentang Lazada lagi diskon. Jadi walaupun kita tidak butuh, pencet keranjang itu. Beli, beli, beli. Sehingga rumah kita setiap hari punya tamu. Ketuk pintu langsung ngomongannya apa? Paket. Weh, pengalaman semua. Ya kan? Wah, begitu dipakai. Hari ini keren. Besok keren nggak? Berapa beli ini? Hai, di Shopee lagi diskon. Harganya sebenarnya itu 500. Dapat diskonnya 50%. Jadi 250. Semua satu gereja memuji. Ih, keren ya. Wih, minggu depan dipakai lagi. Karena ada orang bilang keren. Temennya beli model yang lebih bagus. Terus ditanya, harganya berapa? 150. Ayo, kira-kira yang pakai harga 250, ngepel nggak hatinya? Aduh. Tahu gitu aku tahan dulu ya. Nggak beli yang itu. Saudara bisa dimengerti? Kalau kita investasikan, gunakan berkat Tuhan di hal-hal yang mudah ini, sukacita kita akan hilang. Apalagi saudara-saudara yang sering kali termakan oleh ngengat modern. Misalkan lagi saudara-saudara, benda-benda elektronik. Saudara beli handphone mahal, harga 3 juta, harga 4 juta. Keren kan? Untuk foto-foto, untuk selfie, wih mempesona. Lalu sementara lagi selfie begini, action begini. Pas begini, tiba-tiba ada anjing lewat, kita kaget, lalu handphonenya tanpa sengaja jatuh. Des. Nggak pecah sih, cuman ujungnya gumpal. Ibu bapak mengatakan bagaimana? Puji Tuhan, haleluya, atau bagaimana? Handphoneku, begitu? Kayaknya itu ya. Langsung teriak handphoneku. Habis itu sampai di rumah makan enak? Enggak ya? Terus apa? Lihatin, cicilan belum lunas, sudah rusak. Saudara, apa lagi? Hal-hal yang mudah sekali dirusak oleh ngengat itu adalah kesenangan-kesenangan yang sifatnya toleran. Apa itu sifatnya toleran? Yaitu kesenangan-kesenangan yang pemenuhannya itu terus meningkat. Contoh, mabuk, minuman keras. Dulu masih awal-awal, 1 sloki sudah mabuk. Sudah kapalnya miring 1 sloki. Lalu, karena sudah terbiasa 1 sloki, mabuk nggak? Enggak, harus jadi berapa sloki?
2 sloki. Setelah 2 sloki mabuk, wah hebat ini minumannya, bagus. Lalu minggu berikutnya setiap hari 2 sloki, 2 sloki, mabuk nggak? Kurang. Jadi 3 sloki, 4 sloki, 5 sloki. Itulah namanya toleran. Jadi kesenangan yang tidak ada kata cukup. Termasuk main game. Termasuk main game. Itu toleransi. Main game 15 menit cukup? Pertama cukup. Capek. Ternyata seru, levelnya naik dari 20 menit. Levelnya naik lagi 1 jam. Levelnya naik sampai pagi. Masuk kerja, teler-teler. Jangan habiskan, seorang murid Kristus tidak akan menghabiskan berkatnya untuk apa yang sifatnya seperti ini, yang mudah sekali dirusak oleh hal-hal yang negatif. Yang kedua, seorang murid Kristus tidak akan menggunakan berkatnya untuk apa yang akan dirusak oleh yang namanya karat. Nah, zaman itu saudara-saudara, orang menyimpan kekayaannya, itu zaman itu adalah orang-orang itu agrikultur. Jadi mereka bertani. Sehingga hasil pertanian itu, kalau kita di sini ada gandum, apalagi singkong, terus ya semacam itu ya, ada padi dan segala macamnya. Karena saking banyaknya, itu disimpan di namanya lumbung. Tahu ya lumbung ya? Lumbung penyimpanan. Nah, saudara-saudara, meskipun lumbung itu sudah ditempatkan di tempat yang baik, diatur secara baik, selalu ada yang namanya kutu. You know kutu? Kalau beras itu di pendaringan gitu, ada binatang warna hitam, itu suka jalan-jalan. Kalau dibiarkan lama-lama, beras itu nggak pisah-pisah, lama-lama akan ngumpul. Begitu sudah ngumpul, nggak bisa lagi dimakan. Itu kena yang namanya karat itu. Kemudian kalau di lumbung zaman itu, lumbung itu akan dimakan kutu tadi, ada cacing, juga ada yang namanya tikus. You know tikus? Saya itu binatang yang paling saya takut itu tikus, saudara-saudara. Saya takut sekali dengan tikus. Nah, tikus itu akan masuk ke lumbung. Setelah masuk ke lumbung, ngapain dia? Makan. Begitu menemukan makanan yang enak, dia akan memanggil siapa? Saudara, om, tante, teman, paman, bibinya dipanggil semua. Masuk ke dalam lumbung. Setelah di dalam lumbung, tikus itu ngapain? Makan. Setelah makan, buang air besar di situ. Terus buang air kecil di situ, ya kan? Beranak pinak di situ. Bayangkan. Palawija kita itu dikencingin tikus, dibuangin kotoran tikus. Bisa nggak dimakan? Apa yang sudah kita simpan tiba-tiba hilang dengan seketika. Karena faktor dari luar. Seorang murid Kristus, dia tidak akan menggunakan berkat Tuhannya untuk apa yang mudah dirusak dari luar. Apa kira-kira contohnya saudara-saudara? Banyak contohnya. Mungkin salah satu yang bisa kita ceritakan hari ini adalah misalkan reksadana dalam bentuk mata uang kripto misalnya. Itu sesuatu yang mudah sekali dirusak dari luar. Jadi hari ini beli berapa ratus ribu, gara-gara perang Ukraina yang 100 ribu, 200 ribu, itu harganya bisa tinggal 100 rupiah. Jadi saudara-saudara, apalagi yang bisa dirusak dari luar? Contohnya lagi, motor. Kita beli motor yang bagus. Misalnya CBR yang 250 cc. Kalau dinaikin kencangnya minta ampun. Sementara naik motor tidak bagus materai, motornya masih baru, platnya masih merah, tulisannya uji coba. Sementara lagi jalan, tiba-tiba di depan ada ibu-ibu naik Scoopy, sennya kanan, beloknya kiri. Saking demi keselamatan ibu-ibu itu, yang punya CBR tadi langsung ngerem, langsung dia terjatuh. Brak. Kira-kira harga motornya turun atau naik? Hah? Turun. Gara-gara siapa tadi? Ibu-ibu yang sen kanan belok kiri. Ini contoh-contoh ya. Seorang murid Kristus tidak menghabiskan berkat-berkatnya di mana? Di dalam hal-hal yang mudah dicuri.
Ingat ya, zaman itu saudara-saudara, rumah orang itu dari batu bata. Tetapi pengikat antara batu satu dengan batu yang lain itu tidak menggunakan semen, tapi menggunakan tanah liat. Lalu plesternya juga bukan dari semen, plesternya juga dari tanah liat. Lalu ketika musim kering terjadi, plesteran tanah liat tadi apa tadi? Bengkak-bengkak begitu ya. Lalu dicongkel-congkel, itu dia akan jatuh gitu. Ada punya pengalaman di situ? Ada ya? Ada ya. Pokoknya colek kiri kanan. Saya tahu itu maksudnya lihat berita itu ya. Ya, zaman itu rumah di Palestina itu modelnya seperti itu. Jadi orang pencuri itu kalau dalam istilah bahasa kita sekarang itu namanya menggarong. You know garong? Garong itu bukan merampok. Garong itu istilahnya membongkar apa yang menjebol, menggali rumah, itu namanya garong. Dan itu yang dilakukan di bagian ini. Menyimpan kekayaannya di hal-hal yang gampang sekali dicuri orang. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak menyimpan kekayaan di dunia ini. Murid Kristus tidak akan pernah menaruhkan hartanya di dunia yang mudah sekali rusak itu. Dan dia akan mengumpulkan hartanya di mana? Di ayat yang ke-29. Tetapi kumpulkanlah harta di mana? Di surga. Di surga tidak ada ngengat, tidak ada karat, dan tidak ada pencuri. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga? Sementara kita ada di dunia. Bagaimana kita mengirimkan harta kita di surga sementara kita masih ada dalam dunia ini? Inilah yang harus selalu dipergumulkan oleh murid-murid Kristus. Inilah yang harus dipergumulkan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nah, seorang rabi Yahudi itu menjelaskan bagian ini tentang mengumpulkan kerajaan surga. Itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, dengan melakukan perbuatan baik. Dengan melakukan apa, saudara-saudara? Perbuatan baik. Yaitu satu perbuatan yang membawa keuntungan, yang membawa kebaikan bagi orang lain berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi patokannya jelas. Jadi melakukan kebaikan yang membawa keuntungan bagi orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dengan demikian, perbuatan baik itu tidak ada di dalamnya bohong putih, tidak ada. Mengerti bohong putih? Bohong untuk kebaikan. Tidak ada. Jadi suatu kebaikan, suatu praktek kebaikan yang dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan nantinya akan kita temui di surga apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Bisa dimengerti saudara gambaran ini? Jadi semua praktek-praktek perbuatan baik kita, pemberian-pemberian kita yang kita lakukan karena kasih kita kepada Tuhan, itulah yang tercatat di surga. Lalu mengumpulkan harta yang di surga ini, konsep zaman itu bukan hanya perbuatan baik, tetapi juga karakter hidup yang baik. Karakter hidup yang baik itu apa yang dimaksud? Yaitu suatu kehidupan yang didisiplin untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang karakter baik. Suatu kehidupan yang dijalani dengan penuh disiplin untuk selalu melaraskan hidupnya sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu, untuk bisa tidak menginvestasikan hartanya di dunia dan menginvestasikan hartanya di surga dengan cara melakukan perbuatan baik dan karakter baik itu, seorang murid Kristus harus mengubah cara pandangnya. Karena apa? Mari sekarang perhatikan ayat 21. Ayat 21 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati kita ini mengikuti harta. Hati mengikuti harta. 1, 2, 3. Hati mengikuti harta. Di mana hartamu berada, di situ Hatimu berada. hatimu berada. Kok saya jadi tiba-tiba ingat saudara-saudara. Saya itu tahun 2001 sudah menikah. Lalu setelah menikah, kami pelayanan di Jakarta, di daerah Pondok Gede.
Lalu kita itu ikut arisan, kalau nggak salah waktu ikut arisan, lalu dapat beli kulkas. You know kulkas? Kulkas satu pintu yang warnanya apa, hijau-hijau apa begitu ya. Itu suatu mimpi saya punya kulkas, itu mimpi yang sangat-sangat lama. Dari tahun 99 itu saya sudah pengen punya yang namanya kulkas. Kalau ditanya untuk apa Pak beli kulkas, jawabannya gampang, supaya punya es batu. Ya. Lalu satu hari kita tuh beli kulkas itu, malam itu beli kulkas di Pondok Gede, saya masih ingat itu. Lalu setelah beli kulkas itu, sampai di rumah, puji Tuhan, senang sekali, aku punya kulkas. Besok pagi ketika saya bangun tidur, ayo Pak, saya berdoa atau lihat kulkas? Kok ibu bapak tahu? Karena itu hartaku kesayangan. Begitu pula waktu saya beli laptop. Saya beli laptop namanya MacBook Pro. Hari itu harganya 13 juta. Kemana-mana itu saya pegang. Saya gendong, saya peluk. Pokoknya nggak boleh satu orang pun menyentuh. Termasuk istri saya, termasuk anak saya Kesia. Jadi kalau mau pegang, harus izin. Pak, saya mau pakai laptop. Wih, pokoknya tuh dilap. Apa namanya, debu pun nggak boleh di LCD-nya itu, semua harus itu. Saya sayang. Dicuri orang. Sedih saya. Sedihnya minta ampun. Bungkusnya ada, kita lapor ke polisi, cuma di foto-foto dan segala macamnya, selesai. Lalu beli lagi satu lagi. Sampai di Bali. Pakainya nggak lama, 6 bulan kalau nggak salah. Dicuri orang lagi. Saya nggak makan itu, nggak selera makan itu seminggu lebih. Gara-gara barang itu. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Masih ingat kan kalau Pak Gembala itu suka elektronik? Lalu, saya masih punya sisa kekayaan. Namanya kamera. Sony Alpha. Saya masih ingat. Kamera Sony Alpha yang LCD belakangnya itu bisa dibuka-buka begini untuk dilihat-lihat gitu. Nah, ini sering dipegang anak saya yang sulung. Sering dipakai lagi, macam-macam segala macamnya. Tiba-tiba pas mau saya pakai, mati. Waduh, sukacita saya kembali hancur. Pergilah ke service center Sony. Dan dibilang, Pak, ini flipnya itu pokoknya ada kabel tipis begitu, ini rusak Pak, harus diganti. Berapa? Sekian ratus Pak. Haleluya, puji Tuhan. Ganti, saya bilang gitu kan. Ganti, kita ganti bagus. Dah, ganti pakai foto-foto lagi. Kan memang saya hobinya fotografi. Kembali lagi anak saya pakai. Kami berdua ini hobinya fotografi, jadi anak saya pakai action sana, action sini. Tiba-tiba otomatisnya rusak. Harganya itu sudah mirip beli kamera baru. Masih saya serviskan. Nah, begitu saya serviskan lagi, begitu dipakai-pakai lagi, konslet. Jadi modenya nggak tepat. Harusnya modelnya begini, jadinya seperti ini. Tuhan Yesus, saya lepaskan barang itu. Lepas. Tinggal satu kekayaan saya, gitar. Saya punya gitar. Gitar yang, kalau ibu bapak lihat, gitar yang cekung itu, yang ada sininya keruak itu. Itu saya sayang banget karena dari kecil saya pengen punya gitar itu. Dari kecil. Dari saya masih SD itu saya mimpi saya pengen punya gitar itu. Yang modelnya seperti itu, kalau dulu mereknya Isuzu. Nah, sampai di Bali saya dapat gitar yang persis dengan zaman saya SD itu. Saya beli dengan sukacita, saya rawat dengan baik, saya belikan senar yang paling baik. Pokoknya itu senang sekali. Lalu, aku tuh anak remaja pinjam untuk acara ibadah. Oke, gak apa-apa. Dengan hati yang duk. Ternyata yang saya takutkan terjadi, saudara-saudara. Anak-anak remaja itu main-main lari-larian. Begitu lari-larian, tangannya tanpa sengaja mengenai kepala daripada gitar yang ditaruh itu, dan gitar itu akhirnya jatuh, brang, ujungnya gumpal. Hancur hati. Sukacitaku, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pertanyaannya, yang rusak kan cuma gitar kan? Bisa beli nggak? Bisa. Tapi kok kenapa sukacita bisa hilang? Karena hatiku melekat di situ.
Yang hilang laptop. Kenapa sampai minggu-minggu kamu nggak makan, nggak selera makan? Karena hatimu melekat di situ. Hati mengikuti harta. Dan seorang murid Kristus, dia akan mengubah cara pandangnya. Dia akan mengubah cara pandangnya. Mari kita lihat baik-baik, saudara-saudara. Saya nggak mau kita terjebak di sini. Di kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, itu ada satu peristiwa di mana orang Israel akan menaklukkan Yeriko. Dan Tuhan berfirman, kau akan menang melawan Yeriko ini, orang Ai ini. Dan satu peraturannya, tidak boleh ada satupun harta orang Yeriko ini yang engkau ambil. Pada waktu engkau mengambil, engkau akan mati. Engkau akan kalah. Lalu apa yang terjadi? Di salah satu anggota pasukan itu ada namanya Akan. Akan itu waktu perang masuk, dia melihat, waduh, ada kekayaan, ada emas perak, tapi ada pakaian-pakaian yang bagus. Ingat yang cerita awal tadi, hari itu, pakaian itu adalah aset yang mahal. Lalu apa yang terjadi dengan Akan? Harusnya barang-barang dari kota Ai itu dihancurkan, sama Akan itu dicuri, dimasukkan ke dalam tendanya. Dan apa yang terjadi? Orang Israel kalah. Pertanyaannya, kenapa kok akan begitu? Karena hatinya begitu mencintai. Maka pertanyaan bagi kita sekarang, apakah yang begitu berharga dalam hidup kita? Sehingga oleh karenanya kita rela melakukan apa saja. Apapun itu. Bahkan resiko terberat pun akan kita lakukan. Untuk mengetes di mana kita menyimpan harta kita, ajukan pertanyaan ini yang pertama. Apakah yang begitu kita cintai sampai kita berani meresikokan diri kita sedemikian rupa? Lalu contoh yang kedua, saudara-saudara, orang muda yang kaya di dalam kitab Matius pasal 19, di mana ada seorang muda yang kaya dan ingin mengikut Yesus, dan dia bilang, aku sudah melakukan hukum Taurat, aku sudah menghargai orang tuaku, aku sudah melakukan ini segala macamnya, dan ikutlah aku. Lalu orang muda ini apa? Dia pergi dengan sedihnya karena hartanya banyak. Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita, apakah yang begitu berharga dalam hidup ini sehingga oleh karenanya kita rela memperoleh, ataukah hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan surga? Apakah kita merelakan aku apapun yang terjadi akan tetap melakukan perbuatan baik? Apapun yang terjadi, aku akan tetap mengerjakan firman Tuhan seperti yang khotbah minggu yang lalu. Ataukah kita mengambil model yang kedua, yaitu ya sudahlah, firman Tuhan itu kan nanti, sekarang senang-senang dulu dah. Ibadah kan bisa minggu depan, yang seperti sekarang mabuk dulu deh, nggak usah ke gereja, begitu. Pertanyaan saya, ya kalau besok minggu depan masih ke gereja, kalau minggu depan hari Selasa udah mati? Iya kan? Orang muda yang kedua kemarin, guru, aku mau ikut engkau, tetapi izinkan aku menguburkan bapakku dulu. Bapaknya udah mati belum waktu itu? Belum. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kamu dulu yang mati? Bapakmu belum. Ikut dia enggak? Saudara-saudara, hal kedua yang perlu kita gumuli dalam bagian ini untuk membawa kita bisa mengenali batin kita. Apakah yang begitu berharga dalam hidup ini sehingga kita rela mempertahankan itu, apapun risiko? Apakah itu berkaitan dengan kerajaan surga atau dengan dunia ini? Seorang murid Kristus harus mengubah visi hidupnya, karena visi akan mempengaruhi aksi. Kalau fokusnya kepada hal kerajaan surga, dia akan merelakan hal-hal yang dunia. Kalau fokusnya kepada hal-hal dunia, dia akan mengabaikan kerajaan surga. Saya kasih contoh. Kalau orang senangnya hal dunia, minum mabuk, hari Minggu pun dia gak peduli. Betul apa tidak? Tapi kalau fokusnya kerajaan surga, hujan pun dia pasti datang. Setuju apa ini? Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita tidak akan pernah bisa hidup mendua. Oleh karena itu saya di awal dari Kristus,
itu fokusnya kerajaan surga. Murid Kristus hatinya tidak pernah bercabang dua. Murid Kristus hatinya tidak pernah mendua. Karena apa? Mari perhatikan di ayat yang ke-24, saudara-saudara. Ayat 24 dan 25. Mamon. Kata bagian di sini, saudara-saudara, setiap murid Kristus itu digambarkan sebagai seorang hamba atau sebagai seorang budak. Zaman itu, budak itu dianggap di mata hukum, budak itu bukan manusia. Budak itu adalah benda yang bisa digunakan oleh tuannya kapanpun tuannya punya mau. Jadi zaman itu budak itu adalah orang yang telah kehilangan dirinya sendiri dan tuannya memiliki hidupnya sepenuhnya. Yang kedua, budak itu zaman itu adalah benar-benar tidak mempunyai waktu untuk dirinya sendiri. Semua waktunya untuk tuannya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, itu digambarkan bahwa setiap orang yang menyebut diri sebagai murid Kristus, komitmennya cuma satu, mengerjakan firman Tuhan. Setiap orang yang menyebut diri sebagai murid Kristus, maka ia akan memiliki penyerahan yang total hanya satu, melakukan firman Tuhan. Tidak ada hati yang bercabang. Oleh karena itu, Tuhan membuat garis yang jelas. Jangan menginvestasikan di bumi, investasikan di surga. Jangan menaruh kenikmatan harapanmu di dunia, tapi di surga. Itu Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan tidak suka hati yang mendua. Kasih tahu kiri kanannya ya. Tuhan tidak suka hati yang mendua. Amin. Ibu-ibu, kalau suami ibu-ibu punya cinta untuk wanita lain, suka nggak? Nggak ya? Nggak. Bapak-bapak juga nggak suka kan? Apalagi Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita, setiap kita harus punya single komitmen kepada Tuhan. Amin. Cara pandang ini harus kita miliki karena itu akan mempengaruhi aksi kita. Hidup ini tidak bisa mendua. Hati ini tidak bisa mendua. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin. Kalau kita sudah punya prinsip ini, maka fokus kita akan di surga. Nilai-nilai kerajaan, apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan, itu yang kita perjuangkan. Tapi kalau fokus kita kepada dunia, sekalipun kita rajin ibadah, sekalipun kita rajin baca Alkitab, tujuan untuk kenikmatan kita di dunia, bukan di kerajaan surga. Visi mempengaruhi aksi. 1, 2, 3. Saya kasih contoh. Yang pertama, saudara-saudara, saudara pasti pernah dengar yang namanya Ananias dan Safira. Itu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Jadi hari itu banyak orang-orang percaya itu yang berbagi kekayaannya untuk mendukung kehidupan jemaat Tuhan yang begitu luar biasa banyaknya di Yerusalem. Ananias dan Safira ini pengen ikut-ikutan. Ikut-ikutan apa? Nyumbang. Gitu ya. Akhirnya dia menjual harta kekayaannya. Setelah dijual misalnya laku 1 juta. Lalu Ananias dan Safira itu bersepakat, yang kita serahkan ke para rasul 700.000 saja. Yang 300 kita simpan. Lalu Ananias itu datang kepada kaki para rasul, ini persembahanku. Lalu si rasul-rasul tanya, seginikah kamu jual? Iya, hanya laku segini. Padahal yang lakunya 1 juta, ibaratnya begitu, dilaporkan cuma 700.000. Apa yang terjadi karena kau mencobai Tuhan, maka lihatlah orang yang mengambil mayatmu pun sudah berdiri di luar. Akhirnya Ananias meninggal. Si Safira istrinya, karena sudah sepakat di rumah, sama. Seginikah dijual? Iya betul seginikah. Akhirnya si Safira pun mati gara-gara mencobai Tuhan. Mengapa Ananias dan Safira rela sampai bohong kepada para rasul? Karena visinya dia
adalah aku pengen dikenal baik. Maka aksinya pun menyeleweng. Kalau yang lain memberikan kekayaannya tidak terhitung, mereka menjual dan membagikannya secara sukarela. Ananias ini nggak pengen sebenarnya, tapi karena pengen ikutan. Contoh lain lagi, satu lagi, yaitu orang kaya yang bodoh. Itu dalam Lukas pasal 12. Orang kaya ini punya visi pemahaman bahwa kalau uangku banyak, hidupku bakal enak. Itu visinya. Makanya aksinya apa? Orang kaya ini mengumpulkan harta begitu banyak, bikin gudang begitu banyak, menimbun kekayaannya begitu banyak. Lalu dia berkata kepada, tenanglah jiwaku, sekarang kepadamu udah cukup makan minum, nggak ada lagi yang dirisaukan. Si orang kaya ini lupa kalau Tuhan yang punya nyawa. Besoknya dipanggil Tuhan, mati. Hartanya dibawa nggak? Visi mempengaruhi aksi. Nah, pertanyaan saya, saudara-saudara, siapa dan di mana yang menjadi fokus hidup kita? Murid Kristus harus fokus dalam kerajaan surga. Kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, maka kita melepaskan hal-hal dunia itu menjadi mudah. Kalau fokus kita dalam kerajaan surga, melepaskan dosa itu menjadi mudah. Kalau kita fokusnya kerajaan surga, melepaskan hal-hal materi dalam kehidupan kita menjadi mudah. Kalau fokusnya kita kerajaan surga, persembahan pun menjadi mudah. Pengorbanan menjadi mudah. Karena apa? Fokusnya kerajaan surga. Walaupun kita ditipu, walaupun kita dikerjain orang, kita tetap akan bersuka cita. Karena apa? Fokusnya bukan orang itu, tapi fokusnya adalah Tuhan yang mengerjakan itu dalam kehidupanku, dan aku melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai penutup dari renungan ini, mari saudara-saudara kita menyadari bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang mengerjakan sampai di dalam kehidupan kita. Dan mari kita gunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, jangan sampai kita mengorbankan orang hanya demi mendapatkan materi. Jangan sampai kita mengorbankan sesama hanya untuk demi mendapatkan kenikmatan hidup. Kalau kita melakukan itu, kita sudah fokusnya kepada dunia, bukan dalam kerajaan surga. Biarkanlah orang menipu kita, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap mengerjakan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kekayaan atau harta yang Tuhan titipkan kepada kita, itu bukan Tuhan, itu hamba. Kekayaan harta yang Tuhan berikan kepada kita harus kita peralat, harus kita jadikan alat untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Bukan untuk membawa hidup kita jauh dari Tuhan. Pegang prinsip ini baik. Kalau kita ingin memfokusnya dalam kerajaan Allah, menyimpan harta dalam kerajaan surga, maka setiap berkat yang Tuhan berikan itu gunakan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan kepada kita. Dan bukan untuk membuat kita semakin jahat, semakin jauh daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua.